Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sedang membahas sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Terakhir yang kita bahas adalah ketika sujud. Ada sunnah sholat apa saja di dalam sujud, sudah kita bacakan dalil-dalilnya. Salah satunya adalah ketika sujud, kedua telapak kaki rapat. Jadi kita posisi sujud, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kemudian jari-jari kaki itu berposisikan nempel di lantai, kemudian kedua tangan diangkat. Jadi yang bersandar adalah kedua telapak tangan saja, lengannya tidak bersandar tapi diangkat. Sampai disebutkan di dalam hadis, kedua ketiak Nabi yang berwarna putih terlihat. Kemudian jari jemari sengaja dirapatkan, bukan sekenanya tapi sengaja dirapatkan. Dan kedua telapak kaki dirapatkan. Kedua telapak kaki tidak terbuka tetapi dirapatkan. Ini terakhir yang kita bahas. Telapak kaki, kedua telapak kaki dirapatkan berdasarkan hadis Ibnu Huzaimah radhiyallahu an dari Aisyah radhiyallahu an. Kita ulangi satu hadis ini. Wa kana ma'i ala firashi wa Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya tadinya bersamaku, kok jadi enggak ada. Ternyata aku dapati beliau lagi sujud. Berarti Aisyah lagi tidur ditinggal. Aisyah kehilangan, kemudian menjumpai beliau lagi sujud dalam keadaan kedua telapak kaki rapat. Maka Aisyah meriwayatkan hadis ini, maka ini yang kita amalkan. Karena ada nasnya jelas, kedua telapak kaki tidak renggang, tidak terbuka, tetapi dirapatkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau terbuka atau renggang, tidak rapat, sah? Ya sholatnya sah. Karena ini bukan rukun sholat, bukan wajib sholat, namun sunnah sholat. Tetapi sayang sekali, memang sunnah sholat tidak berpengaruh kepada sahnya sholat, tidak berpengaruh. Tetapi berpengaruh kepada keutamaan sholat. Amalan yang gampang, masa kita tinggalkan. Banyak amalan-amalan di dalam Islam yang kita belum berkemampuan untuk melakukannya. Banyak sekali yang kita belum berkemampuan untuk melakukannya, apalagi yang besar-besar. Ini kan ringan, tinggal rapatkan saja.
tidak butuh energi yang bagaimana-bagaimana. Ketika renggang ya ada energi, dirapatkan ada energi, sama-sama ada energi, ya sudah rapatkan saja. Karena itu terkait dengan keutamaan sholat. Sekarang kita lanjutkan. Ayyakuna julusuhu baina sajdataini alal hay'ah allati tadammanatha al-ahadits al-atiyah. Tentang duduk di antara dua sujud, maka tata caranya sebagaimana terkandung dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, wa Aisyah qalat wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Aisyah menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merebahkan kaki kirinya dan memberdirikan kaki kanannya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa Ibnu Umar qala min sunnati shalah an tansibal qadam al-yumna wastiqbaluhu bi asabiha al-qiblah wal julus 'alal yusra. Ibnu Umar menuturkan termasuk sunnah salat adalah memberdirikan telapak kaki kanannya dan menghadapkannya ke kiblat dengan jari jemarinya, kemudian duduk di atas kakinya yang kiri. Wa anta usqala qulna li Ibni Abbas fil iqa' 'alal qadamaini faqala minas sunnah faqulna lahu inna lanarahu jafahu birrajul faqala Ibnu Abbas bal hiya sunnah nabiyyuka. Ini taus. Untuk yang taus nanti kita bahas terakhir. Kita ambil kesimpulan dari hadis Aisyah dari Ibnu Umar. Bagaimana Nabi duduk di antara dua sujud. Caranya telapak kaki kanan diberdirikan dengan jari jemarinya, kemudian duduk di kaki kirinya. Jadi bukan dua-duanya didudukin. Yang kanan diberdirikan, yang kiri direbahkan. Bukan dua-duanya direbahkan, tapi yang kanan diberdirikan. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar. Sebagian kita sengaja atau tidak sengaja, yang jelas kan terlihat kedua telapak kakinya direbahkan semuanya. Jadi duduk di atas kedua telapak kaki direbahkan semuanya, atau duduk di atas kedua kaki yang telapaknya direbahkan. Tidak, yang kanan diberdirikan dengan jari jemari menghadap ke kiblat, bukan dua-duanya didudukin. Kemudian di dalam hadis Tawus disebutkan, kami berkata kepada Ibnu Abbas tentang iqa' di atas dua telapak kaki, maka Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah. Lebih lanjut Tawus mengatakan, saya melihat ada seseorang kok gitu sih, nggak mantep sholatnya, kok iqa'. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah, artinya itu juga dibenarkan. Bagaimana iqa'? Iqa' itu kedua telapak kaki diberdirikan semuanya. Ini duduk di antara dua sujud, kedua telapak kaki diberdirikan semuanya. Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah. Artinya berdasarkan dari apa yang beliau dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang Ibnu Abbas ajarkan kepada muridnya yang namanya Taus, sehingga tidak mengapa Bapak Ibu ketika sudah sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Nah, duduk di antara dua sujud dengan cara iqa'. Kedua telapak kaki diberdirikan semuanya. Jadi kedua telapak kaki diberdirikan semuanya boleh, atau yang terus-menerus Nabi melakukannya dengan cara yang telapak kaki kanan diberdirikan, jari-jari menghadap ke kiblat, yang kiri direbahin. Ini dua cara ini.
Adapun kalau dua-duanya didudukin, menyelisihi sunnah alias menyelisihi keutamaan. Baik, sekarang yang berikutnya, yang kedelapan, alla yanhadha minas sujud hatta yastawiya jalisan. Tidak bangkit dari sujud untuk berdiri hingga duduk terlebih dahulu, yang biasanya dikenal dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Nah, kita sudah sujud rakaat yang pertama, mau berdiri ke rakaat yang kedua. Sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, duduk dulu, baru kemudian berdiri. Atau kita sudah sujud rakaat yang ketiga, mau berdiri menuju rakaat yang keempat, sebelum berdiri duduk dulu. Namanya jalsatul istirahah. Mu'allif membawakan dalil an Abi Kilabah qala. Dari Abu Kilabah mengatakan, ahbarona Malik bin Al-Huwairits. Malik bin Al-Huwairits menuturkan, Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi menuturkan, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witri min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat witirnya sebelum bangkit berdiri, beliau duduk dulu. Pada rakaat witir, berarti rakaat 1 menuju rakaat 2 atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Sebelum berdiri duduk dulu, yang namanya jalsah istirahah. Ini sunnah. Tetapi perlu kita sampaikan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau penyusun kitab mu'allif hafizahullah ta'ala cenderung kepada pendapat yang mengatakan sunnah. Kita bacakan, wa qad dhahaba ila istihbabiha asy-Syafi'i fil masyhur anhu wa huwa kadzalika riwayatun li Ahmad naqala al-Khalal anhu wa ikhtaroha ta'ifah min ahli al-hadits. Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwasanya duduk istirahat, jalsah istirahat itu sunnah. Dan demikian ada riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan cenderung kepada sunnah. Wa dhahaba al-Malikiyah wal Hanafiyah ila adami istihbabiha wa huwa al-mu'tamad inda al-Hanabilah fa fi, dan seterusnya nama kitab. Kemudian Al-Malikiyah, madhab Maliki, dan Al-Hanafiyah, madhab Hanafi termasuk Hambali, berpandangan bukan sunnah, tetapi boleh karena memang dibutuhkan. Jadi boleh saja, bukan sunnah. Jadi terjadi dua perbedaan pendapat ini. Yang satu mengatakan sunnah, yang satunya lagi mengatakan bukan sunnah tapi boleh. Kalau memang butuh duduk dulu boleh, tapi untuk dikatakan sunnah tidak. Di mana letak perbedaan pendapatnya sehingga hadis-hadis yang menjadi rujukan mereka sama, tetapi kesimpulan hukum berbeda. Berbeda sudut pandang. Yang menjadikan kesimpulan hukum beda karena perbedaan sudut pandang. Yang berpandangan sunnah karena melihat riwayat yang baru saja kita bacakan, Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi yang melihat Nabi sholat, kemudian diriwayatkan Nabi duduk istirahat. Kemudian yang mengatakan tidak sunnah memandang hadis ini
Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi bahwasanya Nabi melakukannya karena memang butuh. Kalau memang itu sunnah, hadis-hadis lain yang berbicara tentang sifat sholat Nabi menjelaskan hal ini. Tetapi banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang sifat sholat Nabi tidak menjelaskan ini. Kalau memang sunnah, mestinya hadis-hadis yang lain yang berbicara tema yang sama, yaitu tata cara sifat sholat Nabi, mestinya menjelaskan. Tapi tidak, yang menjelaskan adalah hadis ini. Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi, berarti ketika itu Nabi melakukannya, beliau butuh. Ada yang mengatakan ketika beliau waktu itu sudah sepuh, sehingga perlu duduk dulu sebelum berdiri. Inilah perbedaan pendapat. Inilah perbedaan pendapat. Kalau yang ditanya Pak Yasin milih yang mana? Pak Yasin milih pendapat yang mengatakan sunnah. Kenapa demikian? Kalau kita kembali kepada ilmu usul, al-aslu fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Hukum asal dari perbuatan Nabi adalah sunnah. Hukum asal dari perbuatan Nabi adalah sunnah. Dan terlalu banyak perkara-perkara syariat berbicara tema yang sama, kemudian tidak mengharuskan mencantumkan semua poin-poin yang dimaksud. Ada yang mencantumkan, ada yang tidak, ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Tidak semuanya harus mencantumkan. Kalau dikatakan tidak wajib, iya. Tapi kalau dikatakan tidak sunnah, maka tidak. Karena hukum asal dari perbuatan Nabi adalah sunnah. Jadi sebagaimana muallif penyusun kitab hafizahullah ta'ala menyatakan sunnah. Tapi kalau misalnya ada yang berpendapat sebagaimana madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, bahwasanya itu bukan sunnah, tapi boleh-boleh saja kalau dibutuhkan, ya silakan. Ya silakan, memang ada perbedaan pendapat. Yang mengambil madhab Syafi'i karena dipandangnya sunnah dan melakukannya, ya silakan. Dalam hal ini kita berlapang dada. Kita sering menyampaikan, ya kita tidak boleh berlapang dada dalam hal bagaimana? Kita tidak boleh berlapang dada dalam tanda petik, mohon maaf, dalam tanda petik kita berantem, dalam tanda petik kita berantem, artinya nggak berlapang dada. Kalau bagaimana? Yang satu ada dalilnya, yang lainnya tidak ada dalilnya. Kemudian yang tidak ada dalilnya ngeyel, wis gak usah ribut lah, ini kan khilafiyah. Nah semacam ini nggak boleh berlindung di balik khilafiyah, sehingga gak usah dibahas-bahas. Wong ini perbedaan pendapat, nggak boleh. Wong nyata-nyata nggak ada dalilnya kok. Harus berbesar hati, rujuk kepada yang ada dalilnya. Tapi kalau permasalahannya sama-sama ada dalilnya dan ulamanya, di mana kita harus merujuk kepada ulamanya, kepada ahlinya, tapi mereka terjadi sudut pandang yang akhirnya kesimpulan hukum berbeda, maka monggo kita berlapang dada. Nah, tetapi tentunya sedikit kita lebarkan, nggak ada perbedaan pendapat di dalam bab akidah, nggak ada. Perbedaan pendapat di dalam bab fikih. Karena sifatnya akidah keyakinan, sifatnya fikih fenomena. Ini istilah dari saya untuk memudahkan pemahaman. Keyakinan, ada nas, dalil Al-Quran dan hadis, ya kita berbicara dan kita meyakini. Enggak ada nas, Al-Quran dan hadis, ya sudah diam, Allah alam. Maka enggak ada perbedaan pendapat. Berbeda dengan fikih. Fikih itu terkait dengan fenomena. Oh, Nabi berbuat begitu. Dalam kesempatan lain, Nabi berbuat lain. Dan kesimpulan hukum berbeda, akhirnya sudut pandang berbeda, akhirnya kesimpulan hukum berbeda. Ya memang demikian. Dan pada bab-bab yang sebelumnya, kita sudah sampaikan beberapa hal yang merupakan perbedaan pendapat, padahal dalil yang dibawakan sama. Ya monggo. Dan ini dalam fikih saja.
dalam akidah nggak ada. Dalam akidah nggak ada. Karena sekali lagi akidah masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Ada Al-Quran memberitahukan, ada hadis memberitahukan. Ya kita berani berbicara dan menjadikannya sebagai keyakinan. Nggak ada dalil yang menginformasikan, baik Al-Quran atau hadis. Nggak ada yang menginformasikan. Ya sudah kita diam. Ditanya, Allah alam nggak tahu karena nggak ada informasi syariat. Berbeda dengan fikih. Karena terkait dengan fenomena, maka terkait dengan sudut pandang. Contoh, masalah akidah. Masalah akidah. Di mana Allah menginformasikan di dalam Al-Quran di 7 ayat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah 'alal arsy, di atas arsy, istawa. Ini suka-suka terjemahan salah. Suka-suka terjemahan salah. Terjemahan menulis bersemayam, salah. Karena bersemayam nanti ditangkap oleh akal-akal kita, bersemayam dalam sebuah istana, bersemayam dalam sebuah gedung. Maka terjemahan yang selama ini bersemayam itu salah. Istawa itu bahasa Arab. Alih kosakata ke bahasa Indonesia nggak ada. Maka dengan penjelasan baru bisa dipahami. Istawa itu ala wartafa'a. Ala wartafa'a, tinggi di atas. Tinggi di atas arsy. Dan yang menjelaskan Nabi sendiri, fa innaka antadz zahir laisa fawqaka syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, ya Allah, innaka anta az-zahir, engkau adalah az-zahir, zat yang di atas yang tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Jadi zat yang paling tinggi dan di atas. Jadi kalau kita ditanya di mana Allah? Allah istawa 'alal arsy. Loh, kok berani mengatakan demikian? Ya Allah yang memberitahu, bagaimana kita tidak mengatakan sebagaimana Allah memberitahu. Allah sudah katakan kepada kita, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri yang lebih tahu? Gak mungkin kita mengatakan kita lebih tahu tentang Allah, gak mungkin. Maka ketika Allah bertanya demikian, Qul a'antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Ya tentunya Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Maka kita tidak mungkin berbicara tentang Allah kecuali sebatas yang Allah informasikan. Allah istawa 'alal arsy, Allah istawa 'alal arsy. Bagaimana? Tidak ditanyakan bagaimananya. Enggak ada informasi syariat. Seperti apa? Jangan ditanyakan seperti apa. Justru Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Allah di atas, kita katakan Allah di atas. Demikian juga Allah mengatakan dirinya punya 2 tangan. Kita katakan Allah punya 2 tangan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Sujud itu penghormatan, bukan ibadah. Ketika itu yang dimaksud penghormatan. Sekarang sudah tidak boleh sujud penghormatan. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku? Maka kita katakan Allah punya 2 tangan. Bagaimana? Gak boleh ditanyakan bagaimana. Yang jelas kita mengatakan sebagaimana yang Allah informasikan. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Demikian juga ketika Nabi memberitahukan yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Maka kita pun mengatakan Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Loh, bagaimana turunnya? Jangan ditanyakan bagaimana turunnya. Yang jelas Allah berbeda dengan manusia. Manusia turun, Allah turun, maka turunnya berbeda. Sebagaimana manusia hidup, Allah juga al-hayyu hidup, maka hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya manusia. Sebagaimana manusia alim, berilmu, Allah juga alim, berilmu. Ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya manusia. Sebagaimana manusia mendengar, sami', Allah juga as-sami' wa huwas sami'ul alim. Tapi tentunya mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Ya sama, Allah punya 2 tangan, tapi tidak sama dengan 2 tangannya manusia. Allah istawa 'alal arsy, maka tidak dikatakan Allah sebagaimana manusia butuh tempat, tidak. Nah ini akidah, makanya gak ada perbedaan pendapat. Gak ada perbedaan pendapat. Yang tidak percaya Allah di atas itu Fir'aun. Fir'aun mengatakan kepada Haman,
Ya Haman ibni sorha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Haman, bikinkan aku bangunan yang menjulang tinggi. Aku akan melihat Tuhannya Musa. Saya memandang Musa itu pendusta, Tuhan kau di atas. Jadi yang tidak percaya adalah Fir'aun. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budak mau dibebaskan, maka kepada majikannya Nabi mengatakan, biar aku uji dulu. Dan Nabi bertanya kepada budak ini, man ana, siapa saya? Budak itu menjawab, budak wanita menjawab, anta Rasulullah. Aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan fi sama, di atas. Sama itu artinya atas, di atas. Dikatakan langit di atas, dikatakan sama karena di atas. Fisama di atas. Apa kata Nabi? A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia itu mukminah. Jadi mukminah, orang yang beriman adalah yang mengimani Allah di atas. Kemudian ada orang mentakwil istawa yang artinya tinggi di atas, ditakwil istaula, berkuasa, Allah berkuasa. Pertanyaannya atas dasar apa melakukan takwil? Mengalihkan makna yang sebenarnya kepada makna lain. Atas dasar apa? Tidak pernah ada sahabat melakukannya dan tidak pernah Nabi mengajarkan demikian. Maka masalah akidah gak ada perbedaan pendapat karena masalah keyakinan. Ada dalil kita berbicara dan kita meyakini, gak ada kita diam. Malaikat Jibril tugasnya apa? Nurunin wahyu kepada nabi-nabi. Loh, Nabi sudah gak ada. Tugasnya apa? Allah alam. Masa kita mau bilang mungkin ini, mungkin ya gak bisa. Ini masalah akidah. Ada dalil kita berbicara, gak ada dalil kita diam. Allah alam. Baik, jadi kita lanjutkan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ini masalah fikih, masalah yang mungkin terjadi perbedaan pendapat. Adapun dalam masalah akidah tidak ada. Tidak ada. 4 madhab yang sangat populer di tengah-tengah kita, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, berbeda dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah tidak ada perbedaan, tidak ada sama sekali. Baik, kita lanjutkan tentang sunnah dalam sholat, sunnah fi'liyah. Ayya'tamida 'alal ardi idza qama min ar-rak'ah. Bersandar pada bumi, bersandar pada lantai ketika bangkit untuk berdiri. Dibayangkan kita mau berdiri untuk rakaat berikutnya, dari 1 mau ke 2, dari 3 mau ke 4, maka kedua telapak tangan bersandar ke lantai, bersandar ke bumi. An Ayyub an Abi Kilabah qala ja'ana Malik bin Al-Huwairith fasalla bina fi masjidina hada faqala inni la usolli bikum wa ma uridu shalah walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Qala Ayyub faqultu li Abi Kilabah wa kaifa kanat salatuhu qala mithla salati syakhira hada yani Amr bin Salamah. Qala Ayyub wa kana dhalika syai' yutimmu at-takbir wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdah ats-tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ardi tsumma qama. Ini Ayub dari Abi Kilabah menuturkan seorang sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairith Al-Laythi datang ke masjid kami. Dia mengatakan, saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana sholatnya Nabi. Saya terjemahkan bebas. Kemudian Malik bin Al-Huwairith Al-Laythi mempraktekkan sholat sebagaimana yang dia lihat dari Nabi ketika sholat. Kemudian dipraktekkan oleh Malik bin Huwairith Al-Laythi ketika bangkit berdiri, bersandar kedua tangannya pada bumi, pada lantai. Jadi bersandar pada lantai. Yang namanya bersandar yang dimaksud di sini kedua telapak tangan dibuka. Kedua telapak tangan dibuka. Bersandar, berdiri, kedua telapak tangan dibuka. Bagaimana kalau mengepal? Mengepal namanya ajen. Jadi mengepal bersandar pada lantai tapi mengepal, namanya ajen. Berdiri untuk rakaat yang berikutnya. Ini
riwayatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan riwayatnya sahih. Sehingga buku sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani di sana menjelaskan tata caranya, diantaranya ketika berdiri dengan ajen, ketika mau berdiri dengan ajen, jadi bersandarnya dengan kedua telapak tangan mengepal. Adapun yang terbuka tidak dipermasalahkan, tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan adalah yang mengepal. Monggo, ini memang terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya di sisi apa? Di sisi apa ini? Kenapa yang mengepal ajen diperselisihkan? Perbedaan pendapatnya sisi keabsahan periwayatan hadis. Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya sahih, dan ulama yang lainnya mengatakan hadisnya dhaif. Jadi bukan perbedaan sudut pandang, tapi perbedaan keabsahan hadis. Ya bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Syekh Al-Albani mengatakan sahih, yang lainnya mengatakan dhaif. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kebanyakan dengan tidak mengepal, yang bersandar tapi tidak mengepal. Kalau ada yang mengepal ya silakan, karena memang ada ulama yang berpendapat demikian, hadisnya sahih, yaitu Syekh Al-Albani. Yang berikutnya, ayakuna julusuhu fit tasyahhudaini ala ma jaa fi hadil ahadits. Duduk di dua tasyahud sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis berikut ini. An Abi Humaid annahu qala fi wasfihi salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi rak'ah al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabiyahu kullaha wa asyara bi asbu'ihi allati tali al-ibham wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Dua hadis yang diangkat untuk menjelaskan bagaimana duduk ketika tasyahud atau bagaimana duduk ketika tahiyat. Hadis Abu Humaid yang pertama, yang kedua hadis Ibnu Umar menjelaskan kalau rakaatnya rakaat kedua, maka kita biasa menyebutnya dengan iftirash. Rakaatnya rakaat kedua, tata cara duduknya iftirash. Kalau rakaatnya rakaat terakhir, maka cara duduknya tawarruk. Kalau iftirash, sebagaimana duduk di antara dua sujud, itu iftirash. Telapak kaki kanan diberdirikan, kemudian duduk di kaki kiri yang direbahkan. Itu untuk tasyahud di rakaat kedua, iftirash. Kalau tasyahud di rakaat terakhir, maka tawarruk. Jadi mohon maaf, pantatnya duduk di lantai. Pantatnya duduk di lantai. Jadi kaki kiri dikedepankan di bawah kaki kanan. Ini berdasarkan hadis Abu Humaid. Kemudian berdasarkan hadis Ibnu Umar, kedua jari jemari kedua telapak tangan, maksud saya, jari jemari kedua telapak tangan menggenggam. Yang disyaratkan hanya satu, yaitu jari telunjuk. Yang disyaratkan hanya satu, yaitu jari telunjuk. Yang lainnya tidak disyaratkan. Nah, untuk yang kedua tidak ada pembahasan. Artinya kita tidak akan membahas di sini. Sebenarnya kalau ada pembahasan ada. Syekh Utsaimin rahimahullah membahas dalam masalah ini. Tapi kita tidak akan membahasnya. Kita akan membahasnya yang pertama tentang tawarruk dan iftirash. Terjadi perbedaan pendapat. Kalau hadisnya yang dibawakan Nabi pada rakaat yang kedua beliau melakukan iftirash. Kalau pada rakaat terakhir beliau melakukan
tawarruk. Nah kalau sholatnya sholat yang 2 rakaat, sholat subuh, sholat ba'diyah maghrib, sunnah 2 rakaat, ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, sholat yang 2 rakaat, itu dikatakan tasyahud kedua apa tasyahud terakhir. Nah ini perbedaan pendapatnya. Soalnya Nabi pada rakaat kedua iftirash, Nabi pada rakaat terakhir tawarruk. Nah, kemudian ulama memahaminya terus kalau rakaat yang sholatnya hanya 2 rakaat, tasyahudnya dikatakan rakaat kedua apa rakaat terakhir. Terjadi perbedaan pendapat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan sholat yang 2 rakaat duduk tasyahudnya dengan tawarruk. Itu Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan yang madhabnya namanya madhab Hambali, kalau Syafi'i madhabnya namanya madhab Syafi'i. Oleh Imam Ahmad atau madhab Hambali mengatakan sholat yang 2 rakaat duduknya iftirash. Berarti perbedaannya perbedaan apa? Sudut pandang. Hadis yang dibawakan sama, tetapi hadis Abu Humaid ini disampaikan Nabi rakaat kedua iftirash, Nabi rakaat terakhir tawarruk. Nah kemudian sholat yang 2 rakaat itu tasyahudnya rakaat kedua apa rakaat terakhir. Nah ini sudut pandang. Yang mengatakan itu rakaat kedua ya berarti iftirash. Yang mengatakan itu rakaat terakhir ya berarti tawarruk. Nanti yang mengatakan kedua itu gak ada terakhirnya, waktu cuma 1 tasyahud. Nah ini namanya terakhir karena gak ada yang kedua. Ya perbedaan sudut pandang. Ya monggo, ada yang tawarruk, ada yang iftirash. Jadi ini perbedaan pendapat yang kuat. Yang berikutnya sudah selesai. Yang berikutnya adalah al-adhkar wal adiyah al-masyru'ah ba'da sholah. Jadi tentang sunnah-sunnah sholat sudah selesai. Sebelumnya kita bahas wajib-wajib sholat sudah selesai. Sebelumnya lagi kita bahas rukun-rukun sholat sudah selesai. Rukun sholat sudah dibahas, wajib sholat sudah dibahas, sunnah sholat sudah dibahas. Masing-masing harus kita mengetahui pembahasannya. Karena konsekuensinya berbeda. Kalau yang ketinggalan atau kesalahan rukun, maka rakaat yang kelewatan rukun dianggap tidak ada. Sehingga mesti didatangi itu rukun yang kelewatan. Ketika dia ingat di sujud, loh kok tadi belum Al-Fatihah misalnya. Loh tadi kok tidak ruku, langsung sujud, berarti ketinggalan rukun. Maka dia berdiri, rakaat yang tadi tidak dianggap. Karena rukun ketika kesalahan kelewatan wajib diganti. Kalau tidak diganti nggak sah. Kemudian nanti sujud sahwinya setelah salam. Berbeda dengan wajib. Wajib kalau kelewatan, kalau kesalahan tidak perlu diganti karena sudah kelewatan. Contoh tasyahud awal. Tasyahud awal itu bukan rukun tapi wajib sholat. Sudah berdiri rakaat ketiga, loh kok nggak tasyahud awal? Apakah perlu turun untuk tasyahud awal? Nggak perlu, karena sudah berdiri tegak. Sudah berdiri tegak, nggak perlu turun untuk tasyahud awal. Lanjutkan saja. Nanti diganti sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang ketiga sunnah-sunnah sholat. Kalau kelewatan ketinggalan pun dengan sengaja tidak ada masalah. Ini sunnah sholat. Jadi konsekuensinya berbeda. Maka harus diketahui yang sudah kita bahas, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Yang berikutnya adhkar al-adiyah al-masyru'ah ba'da sholat. Zikir yang diajarkan oleh Nabi. Berarti tidak bebas. Yang penting zikir, enggak. Karena Nabi menetapkan ini zikir setelah sholat. Mungkin sebelum kita baca riwayat-riwayatnya, kita praktekkan dulu ya sebagaimana antum dan antuna biasa mempraktekkan
Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jumlahnya 99. Ke 100-nya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat yang lain, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Tidak perlu lagi la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian termasuk zikir yang diajarkan setelah salat, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nabi menetapkan setelah maghrib dan setelah subuh masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu setelah maghrib dan subuh. Adapun selain maghrib dan subuh masing-masing sekali. Dan termasuk zikir yang diajarkan setelah salat adalah ayat kursi. Sudah selesai? Sudah selesai. Gak ada yang lainnya? Gak ada. Gak ada yang lainnya? Gak ada. Loh, saya kan semangat berzikir terus. Mau tak tambah-tambah? Loh, ditambah bagaimana? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Boleh? Gak boleh. Gak boleh tambah lazim, gak boleh. Loh, kan al-azim bagus. Ya al-azim bagus, itu sifat Allah, nama Allah. Tapi Nabi tidak mengajarkan. Nabi mengajarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, saya semangat sekali. Tak tambah yang panjang. Bagaimana? Astaghfirullahaladzim, li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat alaihi minhum wal amwat. Jangan ditambah-tambah. Nabi mengajari astagfirullah, astagfirullah saja. Karena ini kategorinya zikir muqayyad. Kalau zikir mutlak, silahkan. Tapi kalau zikir muqayyad, lafadznya sudah ditetapkan, seandainya terkait dengan bilangannya sudah ditetapkan, maka jangan diubah-ubah. Cukup copas, copy paste. Sama seperti sholat, Allahu Akbar. Ya sudah Allahu Akbar saja. Lah bakhil, masa menyebut nama sifat Allah cuma Akbar saja. Wong nama sifat Allah banyak. Terus, saya pengen mantap. Terus, Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ya nggak boleh. Karena Nabi hanya mengajari Allahu Akbar saja. Ini kategorinya zikir muqayyad. Nah, sudah ada. Kita cut dulu untuk adzan, nanti insyaallah kita lanjut. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول
الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit. Al-adhkaru wal-adiyah al-masyru'ah ba'da shalah. Dikir-dikir dan doa yang masyru' yang ditetapkan oleh syariat setelah sholat. Artinya dikir ini dikir khusus yang merupakan rangkaian setelah sholat. Makanya kalau dikatakan rangkaian setelah sholat fardu masih ada ibadah berikutnya, ada apa? Dikir. Bagaimana dikirnya? Sudah Nabi tetapkan. Kalau misalnya setelah sholat tahajud ada rangkaian dikir, nggak ada. Gak ada dikir tertentu, berarti apa? Mutlak, bebas, mau dikir apapun. Kalau setelah sholat witir, ada rangkaian dikir, berikutnya ada. Apa? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Berarti itu muqayyad. Yang tidak ditetapkan berarti bebas. Kita mau dikir apapun, bebas. Nah, setelah sholat 5 waktu, dikirnya muqayyad. Yang pertama, an Thauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istighfara thalathan wa qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat membaca istighfar 3 kali, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid, Walid bertanya, qultu lil Auza'i, saya bertanya kepada Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ulama yang hidup pada zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Kaifa al-istighfar? Gimana istighfarnya? Qala, dia menjawab, Anda membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang kedua, an Abi Az-Zubair qala, kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salati hina yusallim. Ibnu Zubair membaca setiap kali selesai salat dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thara'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. Wan Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah qala kataba Al-Mughirah bin Syu'bah ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraha min as-shalah wa sallama qala la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga termasuk yang ditetapkan oleh Nabi. Jadi adanya lafaz Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga lafaz yang ditetapkan oleh Nabi sebagai dzikir setelah salat. Wan Ka'ab bin Ujrah an Rasulullah SAW qala waqiban la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 34 takbirah fi duburi kulli shalah. Dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setelah salat 33 tasbih, 33 tahmid dan 34 takbir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34. Wa Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallah fi dubri kulli shalah 33 wa hamidallah 33 wa kabbara 33 fatilka 99 wa qala
tamamal mi'ah la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih setelah salat 33 kali, bertahmid setelah salat 33 kali, dan bertakbir setelah salat 33 kali, itu kalau dijumlah 99, sempurna 100-nya dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengamalkannya, maka diampunilah dosa-dosanya meskipun seluas lautan. Artinya dosa sebanyak apapun dengan membaca zikir ini fadilahnya diampuni. Kemudian wa'an Mu'ad bin Jabal qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman biyadi faqala li ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka faqultu bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuka qala ya Mu'ad inni usika la tad'anna an taqula dubura kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis Mu'ad bin Jabal, Nabi megangi tangannya atau pundaknya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, inni uhibbuka. Ya Mu'ad, aku mencintai kamu karena Allah. Maka Mu'ad menjawab. Setelah Mu'ad menjawab, aku juga mencintai engkau karena Allah. Maka Nabi mengajari, jangan lupa. Setiap selesai sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ini juga dzikir yang Nabi tetapkan selesai sholat. Kemudian yang berikutnya, wan maula Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ila ayyamut. Abu Umamah menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu, salat maktubah, salat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Artinya membaca ayat kursi selesai sholat 5 waktu, fadilahnya dijamin masuk surga. Gak ada yang menghalanginya, kecuali mati. Artinya apa? Untuk masuk surga kan mati dulu. Jadi mati dulu, nanti masuk surga. Ketika dia membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, ini fadilahnya. Maka ini yang Nabi tetapkan sebagai dzikir setelah sholat, yaitu ayat kursi. Wa an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu an aqra bil mu'awwidzat dubura kulli shalah. Hadis Uqbah bin Amir, dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar membaca mu'awwidzat setelah setiap kali salat. Jadi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wa an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subh hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu an bahwasanya Nabi mengajarinya setelah salat subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini juga sebagai dzikir setelah salat. Demikian ditulis oleh penyusun kitab. Mungkin selama ini yang kita ketahui itu dzikir pagi hari. Ya silakan kalau yang mengamalkannya setelah sholat langsung berdasarkan tulisan beliau atau mengamalkannya terpisah sebagai dzikir pagi hari. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada dzikir muqayyad maka bebas. Astaghfirullahaladzim, li wali walidayya dan seterusnya bebas. Tapi kalau dzikirnya muqayyad ya itu. Setelah wudu sudah kita bahas, Nabi tetapkan bacanya itu yaitu, jangan diganti karena muqayyad. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.